Kalau besok terjadi perang di Indonesia, kamu cuma punya waktu 3 hari sebelum rak-rak di supermarket kosong. Beras akan menjadi barang mewah karena irigasi hancur. Lalu, bagaimana kita bertahan hidup? Selamat datang di cerita di balik rasa kuliner dan sejarah 1 menit. Ekonomi kita sangat bergantung pada impor gandum untuk tepung dan beras dari negara tetangga. Begitu pelabuhan diblokade dan infrastruktur irigasi hancur, sistem distribusi kita kolaps. Kamu mungkin berpikir, stok mie instan aja atau kornet akan menyelamatkan kita. Tapi itu hanya bertahan hitungan hari atau bulan. Kamu butuh makanan yang tidak butuh teknologi kompleks, pupuk sintetis, atau listrik. Solusinya ada di bawah kaki kita, singkong. Ini bukan sekedar umbi, tapi tank agraris. Singkong punya mekanisme pertahanan canggih. Saat kekeringan ekstrim, ia menutup pori-pori daunnya atau stomata untuk mencegah penguapan air. Bahkan, saat tanaman lain layu dan mati, singkong tetap tegak hidup dan menyimpan energinya jauh di bawah tanah, aman dari serangan udara atau hama permukaan. Nah, cara membuatnya sederhana. Panen singkong, kupas, dan jemur di bawah matahari sampai kadar airnya habis dan teksturnya sekeras batu. Inilah yang disebut gaplek. Gaplek bisa disimpan berbulan-bulan di lumbung tanpa takut busuk atau dimakan kutu beras. Ini adalah bunker karbohidrat pribadimu. Gaplek ini nantinya ditumbuk menjadi tepung dan dikukus menjadi tiwul. Tapi mungkin kamu bertanya, kenapa repot-repot jemur singkong kalau bisa stok mie instan? Jawabannya ada di biokimia tubuhmu. Kita bahas di part 2 ya. Dalam kondisi perang, makan mie instan itu tindakan konyol. Kamu bukan cuma butuh kalori, kamu butuh energi yang stabil. Mie instan adalah jebakan insulin yang bisa bikin kamu mati lemas. Selamat datang di cerita di balik rasa kuliner dan sejarah 1 menit. Secara sains, tiwul dan nasi jagung punya indeks glikemik yang sangat rendah, yaitu sekitar 34 sampai 37. Bandingkan dengan mie instan atau nasi putih yang IG-nya di atas 70. Mie instan memberikan lonjakan gula darah drastis yang bikin kamu bertenaga sebentar, lalu lemas total atau crash. Tiwul mengandung slowly available glucose atau SAG yang melepas energi pelan-pelan. Kamu akan kenyang jauh lebih lama dan punya tenaga stabil buat lari atau bersembunyi. Tiwul dan gatot bukan cuma umbi kering, tapi hasil fermentasi mikrobiologi tingkat tinggi. Proses perendaman dan penjemuran mengundang bakteri asam laktat seperti Lactobacillus. Ini menciptakan prebiotik alami yang menjaga mikrobioma ususmu tetap sehat. Saat sanitasi perang hancur dan air bersih langka, perut yang kuat adalah pertahanan pertamamu melawan penyakit. Makanan kaleng, sodiumnya tinggi, bikin kamu haus terus. Itu bencana saat air sulit didapat. Uji laboratorium menggunakan metode kinetika Arrhenius membuktikan bahwa tiwul dan gatot kering bisa bertahan hingga 119 hari atau hampir 4 bulan di suhu ruang tropis normal atau sekitar 25 derajat Celcius, tanpa pengawet kimia dan tanpa kulkas. Makanan instanmu yang punya tanggal kadaluarsa, tapi tiwul punya ketahanan abadi selama tetap kering. Secara medis, tiwul menang telak, tapi secara mental, makanan ini punya nyawa karena lahir dari penderitaan. Penasaran bagaimana sejarah kelam di baliknya? Lanjut part 3 ya. Berhenti meremehkan apa yang ada di piring nenek moyangmu. Tiwul dan gatot bukan sekedar pelarian dari lapar, tapi senjata rahasia yang bikin republik ini tetap berdiri saat tentara modern nyaris menyerah. Selamat datang di cerita di balik rasa kuliner dan sejarah 1 menit. Kita harus mundur ke tahun 1942. Jepang menerapkan sistem autarki. Daerah harus mandiri demi mesin perang mereka. Melalui sistem Kyosutsu, semua padi rakyat disita paksa untuk tentara Dai Nippon. Rakyat cuma disisakan singkong karena Jepang menganggapnya bernilai rendah. Disinilah Gatot lahir. Nama Gatot itu akronim dari gagal total, lahir dari kepedihan gagal panen padi, tapi rakyat menolak mati. Karena teksturnya ulet, makanan ini dianalogikan dengan Gatot kaca. Satria berotot kawat, tulang besi agar fisik pejuang kita tetap tangguh. Sementara itu, tiwul punya filosofi yang lebih dalam. Namanya berasal dari kata towel, yang artinya mengambil sedikit makanan dengan ujung jari karena porsi yang sangat terbatas saat krisis. Ada juga istilah diawul-awul, yaitu teknik manual meremas tepung gaplek dengan tangan karena rakyat nggak punya mesin penggiling. Setiap butir tiwul adalah bukti kerja keras mengubah bahan sisa menjadi penyambung
berujung nyawa. Nah, saat agresi militer Belanda kedua pada tahun 1948, Jenderal Sudirman memimpin gerilya masuk ke hutan lebat. Kenapa mereka pilih Tiwul? Selain ringan dan awet, Tiwul punya kamuflase taktis. Ia bisa dikukus sangat cepat tanpa butuh api besar. Tanpa asap tebal, posisi kamp gerilya tidak terdeteksi pesawat intai Belanda. Ini adalah logistik tempur paling jenius yang pernah ada. Kekuatan sebuah bangsa bukan cuma diukur dari peluru, tapi dari seberapa penuh besek Tiwul di rumahmu saat dunia kacau. Jadi, siapkan lumbungmu sekarang ya.